Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi bersehat semua. Itu juga dengan kita semua, khususnya warga Kota Batam tetap sehat selalu. Perlu kami sampaikan bahwasannya tahun ini pelaksanaan SPMB tingkat Kota Batam tahun pelajaran 2026-2027 ini ada dasar landasan hukumnya. Ya. Yang pertama, Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau namanya SPMB saat ini. Nah, yang kedua, Kepmendikdasmen nomor 14 tahun 2026 tentang juknis mekanisme dan validasi penetapan jumlah murid dalam satuan pendidikan rombongan belajar. Kemudian yang ketiga, Surat Keputusan Wali Kota Batam nomor 160 tahun 2026 itu tentang petunjuk teknis pelaksanaan SPMB. Kemudian yang keempat, ini Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam nomor 95 tahun 2026. Ini tentang penetapan daya tampung atau RDT SPMB di tingkat SD, SMP, Dinas Pendidikan Kota Batam. Gitu. Untuk pelaksanaan SPMB sendiri, ini terbagi menjadi dua kelompok. Ya, mungkin sebelum ke sana saya harus sampaikan bahwasannya ada dua tahapan yang harus dilakukan selama SPMB ini. Yang pertama itu jalur afirmasi dan prestasi. Nah, jalur afirmasi dan prestasi ini nanti akan disinkronkan pada tanggal 8 Juni ya. 8 Juni sampai tanggal 13 Juni tahun 2026. Artinya, masyarakat kita bisa mendaftarkan diri menggunakan jalur prestasi khusus SMP dan afirmasi yang siswa yang tidak mampu ya, SD maupun SMP itu pada tanggal 8 Juni sampai tanggal 13 Juni gitu. Kemudian di gelombang berikutnya itu ada jalur mutasi dan domisili. Nah, untuk jalur domisili dan mutasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai tanggal 23 Juni tahun 2025. Kemudian tahapan berikutnya adalah untuk daftar pengumuman ya. Daftar pengumuman. Untuk pengumuman kelulusan afirmasi dan prestasi itu dilaksanakan pada tanggal 16 Juni gitu. Kemudian untuk pengumuman kelulusan atau diterima atau tidak diterimanya melalui jalur domisili dan mutasi itu pada tanggal 25 Juni. Kemudian tahap akhir adalah daftar ulang. Nah, daftar ulang ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai tanggal 29 Juni tahun 2026. Jadi itu. Nah, untuk SD, jalur dibuka ada 3 jalur ya. Yang pertama jalur afirmasi dan jalur domisili. Yang ketiga jalur mutasi. Nah, untuk persentasenya, untuk mutasi itu 5%, kemudian afirmasi itu sebesar 15%, dan domisili 80%. Itu untuk SD. Nah, kemudian untuk SMP, jalur domisili 45%, jalur mutasi 5%, afirmasi itu sebesar 25%, dan prestasi 25%. Sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, bagi anak-anak kita yang usia 6 tahun, ya ini sekarang itu ya, 6 tahun, itu bisa mendaftar, boleh mendaftar. Tetapi yang wajib itu kan 7 tahun ke atas. Nah, pertanyaannya, apakah ini anak-anak yang di usia di bawah 6 tahun, mungkin katakanlah usia 5 tahun 8 bulan, boleh mendaftar? Boleh mendaftar, ya, boleh mendaftar, tetapi harus dilampiri dengan surat keterangan dari psikolog yang menyatakan anak tersebut sudah bisa dan matang ya untuk mengikuti proses belajar mengajar di pendidikan dasar khususnya di sekolah dasar gitu. Untuk syarat-syarat ya, kartu keluarga atau KK, kemudian KTP orang tua, tambah lagi NISN bagi dari TK, kemudian untuk SMP itu nanti ada namanya
surat keterangan lulus, ya. Kemudian untuk di jalur afirmasi, ya, ini ada syarat tambahan, yaitu berupa surat keterangan yang menyatakan anak kita ini atau keluarga tersebut termasuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5. Dan surat keterangan ini bisa dikomunikasikan atau bisa dilihat di Dinas Sosial Kota Batam, gitu ya. Karena kita untuk afirmasi harus menggunakan surat keterangan menyatakan dia terdata di DTSN dan tercantum desilnya, artinya desil 1 sampai desil 5. Jadi kalau seandainya nanti ada yang bertanya, surat keterangan tidak mampu SKTM dari kelurahan, RT, RW, berlaku nggak? Kami nyatakan itu tidak berlaku. Ya. Boleh berlaku surat keterangan dari RT, RW, dan kelurahan yang dilegalisir oleh kelurahan dan dikeluarkan oleh kelurahan. Surat keterangan hanya untuk domisili, khusus untuk keadaan tertentu. Nah, ini harus dipahami dulu. Untuk keadaan tertentu. Keadaan tertentu seperti apa? Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, bencana sosial. Nah, mudah-mudahan kita di Batam tidak ada ya namanya bencana alam. Nah, mungkin seperti apa bencana sosial? Nah, saya kasih contoh nih. Ada satu pemukiman yang terkena relokasi. Katakanlah relokasi penggusuran di suatu wilayah. Maka dia kan berpindah nih. Nah, sementara untuk status domisili KK, ini kan belum memenuhi persyaratan. Maka mereka boleh mendaftar dengan menggunakan surat keterangan domisili yang menyatakan keadaan tertentu dari kelurahan. Namun, ini berlaku juga batas waktu maksimal 1 tahun setelah mereka terjadi tanda kutip korban penggusuran misalnya, relokasi. Ya, itu 1 tahun. Tapi kalau sudah 2 tahun, ya itu tidak boleh. Gitu. Artinya 1 tahun ke bawah. Itu. Kemudian untuk SMP, rapor khusus lagi, persyaratan khusus lagi itu adalah nilai raport, ya, nilai raport gitu untuk jalur-jalur prestasi gitu ya, itu dinilai raport gitu. Itu semester ganjil kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 plus dengan nilai TKA. Nah, khusus kalau kita bicara di SD ya, untuk syarat khusus itu usia. Usia. Jadi saya bilang dari awal tadi ya, untuk usia wajib kita itu ada 7 tahun ke atas. Itu syarat mutlak. Jadi syarat mutlak untuk kelulusan itu untuk khusus SD itu adalah perrankingan berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Nah, mengenai kartu identitas anak KIA, ini tidak wajib. Ya, tidak wajib artinya jika pada saat pendaftaran ini anak sudah memiliki kartu identitas anak KIA, itu akan lebih baik. Tetapi jika seandainya belum ada, tidak ada apa-apa, masih bisa mendaftar karena kartu identitas anak KIA bukan merupakan suatu syarat wajib, ya, artinya tidak menentukan kelulusan. Nah, jadi artinya bisa diurus setelah dia diterima di sekolah, dah masuk di sekolah, baru silahkan diurus. Jika nanti ada kesulitan, insya Allah nanti akan difasilitasi sekolah untuk berkomunikasi dengan Disduk Capilnya. Nah, selain dari syarat-syarat tadi, ya, ada plus lagi untuk jalur mutasi. Artinya ini perlu pemahaman, artinya jalur mutasi ini adalah perpindahan pekerjaan orang tua. Ya, sejenis. Nah, ini harus dibuktikan dengan surat keterangan mutasi. Dan surat keterangan mutasi ini maksimalnya 1 tahun setelah dia mengalami mutasi orang tuanya gitu. Jadi kalau dia sudah 1 tahun lebih, ya nggak berlaku lagi gitu. Ya, ada maksimal. Ini sesuai juga dengan Permen Nomor 3 Tahun 2005. Ini untuk saudara-saudara TNI, Polri, ya, ASN, kemudian BUMN, BUMD, dan perusahaan sejenis gitu. Oke, jika untuk mutasi, ini kan kerjasama orang tua ya, artinya bukan dengan wali yang lain gitu loh. Dan jika dengan wali yang lain, ini dibuktikan dengan
daftar KK, jika dia sudah masuk di daftar KK dan KK itu sudah lebih 1 tahun sedomisilinya, boleh, silahkan gitu. Nah, untuk pendaftaran, ini kita buka secara umum serentak pada tanggal 8 Juni tahun 2026. Ya, nanti kita ada namanya sistem aplikasinya. Silakan nanti orang tua wali murid, siapapun yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan anaknya bisa melalui web, ya, baik itu melalui handphone, melalui tablet, melalui komputer atau laptop bisa. Nah, jika ada kendala-kendala, ya, silakan datang langsung ke sekolah-sekolah terdekat yang dekat dengan domisili rumah tempat tinggalnya gitu. Karena kita sudah membuka layanan di tanggal 8 itu dari pukul 8 di jam kerja nanti. Semua sekolah sekota Batam khusus negeri ini, SD dan SMP, sudah kita siapkan tenaga-tenaga operator sekolah yang siap membantu para calon wali murid kita untuk mendaftarkan. Jadi jika ada kesulitan-kesulitan, operator sekolah kita siap untuk membantu. Ya. Nah, ini sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, pasal 17. Di situ menyatakan bahwasannya KK atau kartu keluarga yang berdomisili atau tidak berdomisili itu wajib minimal 1 tahun, ya. Nah, 1 tahun itu. Nah, ini masih punya hak untuk mendaftar. Silakan mendaftar gitu ya. Artinya ini masih suatu kewajiban kami bagaimana masyarakat ini bisa mendaftar. Silakan untuk mendaftar itu. Terkait hal-hal yang seperti ini, tentu pemerintah kan memiliki perhatian khusus kepada masyarakat kita. Yang penting masyarakat bisa datang, mendaftar, kemudian yang penting sekali dia harus sekolah gitu. Jangan dikarenakan gara-gara masalah kakak, anak tidak sekolah gitu. Ini tidak boleh. Artinya pemerintah kita hari ini terus di Kota Batam melalui pimpinan kita, Bapak Wali Kota Batam, Pak Zakar Ahmad, beserta Ibu Wakil Ibu Li Claudia Chandra, sesuai dengan visi mereka, masuk 15 prioritas ya untuk pendidikan di SDM, bahwasannya anak-anak semua harus sekolah. Tidak ada yang tidak sekolah. Jadi intinya itu, seperti itu. Itu tadi saya bilang, kalau untuk mendaftar, boleh mendaftar. Tetapi kita sarankan agar segera mengurus ya perubahan pindah alamat gitu loh. Karena kita Dinas Pendidikan ini hanya menjalankan regulasi sesuai yang sudah diikat Permendikdasmen nomor 3 tadi gitu loh. Bahwasanya di pasal 17 menyatakan kartu keluarga identitas kependudukan itu minimal 1 tahun. Nah, ini perlu saya jelaskan begini. Contoh, di situ kan ada KK itu ada namanya tahun terbit dan tahun keluar. Nah, contoh misalnya saya, di KK saya ada perubahan data, ya. Ada perubahan data, jadi dia tidak merubah KK dan tidak merubah alamat, hanya merubah data. Contoh, tadi saya belum masukkan ada anak saya yang baru lahir misalnya. Nah, ini saya perbaiki data, memperbaharui data di KK. Maka saya dinyatakan tahun terbit KK saya adalah tahun di awal. Bukan jadi nol lagi gitu loh. Nggak, tetap dia seperti ini. Di dokumen kependudukan, terutama KK, itu kan sudah ada dia sistem barcode. Dan ada yang masih cap stempel basah yang lama gitu. Nah, sekarang ada isu-isu berkembang, oh ini yang berlaku hanya yang berbarcode, yang ini tidak berlaku. Jadi saya kan itu hoax ya. Nah, jadi apapun dokumen kepemilikan dari masyarakat itu sah selagi itu secara legalitas memang dikeluarkan oleh instansi yang legalitasnya memang sudah terjamin. Jadi dia mau berbarcode kah atau dia masih sistem yang lama, stempel tanda tangan masih basah seperti dulu, itu masih berlaku gitu. Jadi tidak usah risau, ya. Yang penting siapkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Insya Allah Dinas Pendidikan akan memberikan suatu pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Batam. Tadi ada anak usia yang di bawah 6 tahun, katakanlah umur 58, 56, 57, kan bisa mendaftar itu ya. Nah,
Silahkan, kasusnya hampir sama seperti ini. Jadi yang membuat akun itu harus di Dinas Pendidikan. Gitu loh, harus di Dinas Pendidikan bu akunnya. Jadi tidak bisa dia membuat akun sendiri, itu akan terkunci. Jadi hal-hal yang seperti ini kan sifatnya kasuistik ya. Nah, jadi ini harusnya di Dinas Pendidikan. Ya, tentu kita namanya pelayanan ini, Ibu ya. Artian kata filosofi dari SPMB secara online ini harapannya ini kita kan membatasi tatap muka. Itu sebenarnya yang menjadi filosofi online itu. Artinya masyarakat dari manapun, kapanpun dia bisa mendaftar. Tidak harus datang ke sekolah, tidak harus datang ke dinas pendidikan. Tetapi jika ada kesulitan-kesulitan, silahkan datang ke sekolah-sekolah terdekat gitu. Ini, nah makanya kita lakukan sistem kita nih, sistem hybrid, istilahnya sistem hybrid ya. Artinya pada saat ini tidak bisa secara online, ya kita bisa layani secara manual. Silahkan gitu. Datang ke sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah sudah ada operator sekolahnya, siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Batam. Yang penting bawa syarat-syaratnya yang lengkap. Untuk sistem, kita daftar sistem kita memang kita buka 24 jam. Jadi untuk Kota Batam ini kita paham ya, karakteristik di penduduk masyarakat Batam ini masyarakat pekerja gitu ya. Mungkin dia dari pagi sampai malam dia kerja, tidak sempat untuk daftarkan anak secara online. Nah mungkin setelah dia pulang kerja malam, mungkin lagi santai istirahat, dia bisa untuk mendaftarkan di malam hari. Seperti itu. Inilah yang menjadi tujuan kita. Kenapa sistem penerimaan murid baru kita lakukan 2 gelombang, ya. Gelombang pertama itu afirmasi dan prestasi, gitu ya. Nah, jika anak-anak kita tidak diterima di jalur afirmasi dan prestasi, maka anak-anak tersebut kita berikan kesempatan untuk mendaftar di jalur domisili. Nah, makanya kita berikan kesempatan ini. Karena tidak terkunci. Jika kita lakukan serentak semua jalur ini, kendalanya seperti itu. Makanya kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih jalur yang sesuai, ya, sesuai dengan kriteria kondisi masyarakat kita. Jadi jangan khawatir begitu di afirmasi prestasi gagal, ya, nanti bisa daftarnya di domisili. Silakan. Nah, untuk kasus seperti itu, ya, pertama kami tentu menghimbau kepada masyarakat Batam. Apapun jalur yang sudah menjadi pilihan pertama, jika itu sudah lulus dan diterima, agar diterima dengan baik. Karena apa? Jika nanti pada saat kita tidak menerima itu dan sudah dinyatakan lulus, maka berarti kita sudah menutup kemungkinan bagi saudara kita yang lain, satu orang lain. Nah, seharusnya itu bisa untuk saudara kita, karena tertutup oleh kita, maka kesempatan mereka tidak bisa. Nah, artinya, jika ini terjadi, maka kami secara tidak langsung menyatakan dia gugur. Digugur dan tidak bisa dia mengundurkan diri. Gitu. Oke. Nah, setelah semua proses pendaftaran berjalan sesuai dengan mekanismenya, maka tahapan terakhir itu kan adalah daftar ulang. Nah, daftar ulang itu ya kita berikan keleluasan pada orang tua wali murid itu dari tanggal 26 sampai tanggal 29 Juni. Itu daftar ulang. Jika dia tidak melakukan daftar ulang, dalam sistem kita sudah disampaikan, maka setelah pengumuman dia dinyatakan mengundurkan diri. Makanya kita nanti ada namanya itu surat pertanggungjawaban mutlak. Itu ada pada integritas di situ. Jadi saya ulangi kembali, jika dia sudah dinyatakan lulus dan tidak melakukan daftar ulang selama proses daftar ulang tanggal 26 sampai tanggal 29 Juni, maka kita nyatakan dia secara tidak langsung adalah mengundurkan diri. Ada, semua ada lengkap. Nanti silakan nanti di layar uh, uh, aplikasi kita di sini, di YouTube kita ada, semua di player-player kita ada, di media sosial Dinas Pendidikan itu lengkap, ya. Jadi saya tidak mau ngomong, tapi lihat sendiri di situ. Silakan berkunjung ke semua media sosial
Dinas Pendidikan Kota Batam, di situ ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, kemudian ada apa lagi namanya? Player-player yang lain ya. Kemudian ada lagi kita nanti berkomunikasi melalui media cetak, di koran, kemudian di media radio. Ini sudah kita lakukan semua gitu. Jadi harapan kami, Bapak Ibu calon wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya, silahkan cari informasi ke sekolah yang terdekat. Silahkan. Kita insya Allah pelayanan di satuan pendidikan di sekolah-sekolah terbuka untuk umum dari hari Senin sampai hari Sabtu di jam kerja. Untuk sistem aplikasi kita buka 24 jam. Silakan. Nah, kemudian Dinas Pendidikan sendiri akan membuka posko untuk tim helpdesk Dinas Pendidikan, insya Allah sudah siap. Jika ada hal-hal tertentu yang tidak bisa tuntas kendalanya di satuan pendidikan, maka silakan hadir di Dinas Pendidikan. Kami atas nama Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Batam untuk mendaftarkan anaknya sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan jalur yang diinginkan. Ya. Namun yang perlu kami ingatkan agar bisa datang langsung kalau memang ada kesulitan dan tidak percaya dengan pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang memberikan janji-janji untuk membantu. Ya. Jadi kami memberikan seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Batam untuk mendaftar. Ya, silahkan gitu. Tidak ada yang namanya permainan A, permainan B, tidak ada. Yakinlah Dinas Pendidikan ini menjalankan regulasi dan mohon dibantu Dinas Pendidikan untuk menjalankan regulasi dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Batam untuk menyukseskan SPMB tahun ini. Mudah-mudahan SPMB tahun ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala apapun, ya. Kemudian tidak ada hal-hal yang bersifat negatif tentunya. Nah, kemudian kami ingatkan juga, ya, bahwasanya kepada masyarakat Kota Batam, bahwasannya pendaftaran ini gratis, ya. Sekali lagi kami katakan pendaftaran ini adalah gratis, tidak ada dipungut biaya Rp1 pun. Ingat itu. Jadi jika ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan atau apapun namanya yang masih bersifat pakai angka-angka, maka kami nyatakan itu adalah fitnah dan itu adalah tidak benar. Maka sekali kami katakan bahwasanya SPMB kita gratis 100%. Anti pungli ya, no pungli gitu ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu wali murid, mohon ini menjadi perhatiannya kita bersama. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.